Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita Nur Alifia, NPM 24 10099. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai objek kajian utama sosiologi hukum. Topik ini sangat penting karena membantu kita memahami apa saja yang sebenarnya diteliti dalam sosiologi hukum, khususnya dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Oke, jadi di slide 2 ini saya akan menjelaskan pengertian sosiologi hukum. Yang pertama ini di sini ada ilmu yang mempelajari hubungan hukum dan masyarakat, fokus pada praktik bukan hanya aturan, hukum sebagai fenomena sosial. Nah, sebelum masuk ke objek kajiannya, kita pahami dulu nih pengertiannya. Sosiologi hukum itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Fokusnya itu bukan hanya aturan tertulis, tapi juga bagaimana hukum itu diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, jadi hukum ini di sini dilihat sebagai fenomena sosial. Oke, sebelumnya saya akan memaparkan dulu kira-kira faktor apa sih yang mempengaruhi objek kajian. Jadi, faktor yang mempengaruhi objek kajian sosiologi itu bisa aja dari faktor ekonomi, faktor budaya, faktor pendidikan, juga faktor penegakan hukum. Nah, selain objek kajian, penting juga untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya seperti faktor yang sudah saya sebutkan tadi, faktor budaya nih ya. Di beberapa masyarakat itu kebiasaan atau adat itu bisa lebih kuat daripada hukum tertulis. Nah, kemudian faktor ekonomi, di mana kondisi ekonomi ini bisa mendorong seseorang untuk melanggar hukum. Lalu faktor pendidikan, semakin tinggi pendidikan biasanya kesadaran hukum juga lebih meningkat. Dan terakhir, penegakan hukum kalau tidak tegas, maka hukumnya juga kurang untuk dihormati atau bisa dipatuhi gitu. Nah, lalu apa itu objek kajian? Yang pertama, hal yang dipelajari dalam suatu ilmu. Yang kedua, ada fokus penelitian. Yang ketiga, ada menentukan arah analisis. Objek kajian itu biasa diartikan sebagai hal-hal yang dipelajari dalam suatu ilmu. Dalam konteks sosiologi hukum, objek kajian ini menunjukkan apa saja yang menjadi fokus penelitian. Ini penting karena menentukan bagaimana kita menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat. Yang selanjutnya ada objek kajian yang pertama. Objek kajian pertama ini membahas tentang perilaku hukum dan masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum, pelanggaran hukum, faktor yang mempengaruhi. Oke, jadi objek kajian pertama ini adalah perilaku hukum masyarakat. Artinya, kita ini bisa melihat bagaimana masyarakat ini bersikap terhadap hukum, lalu apakah mereka ini patuh atau justru melanggar. Nah, selain itu juga, kita juga melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, seperti budaya, ekonomi, atau pendidikan. Lalu selanjutnya, objek kajian kedua, yaitu efektivitas hukum. Apakah hukum itu berjalan, kesesuaian antara aturan dan praktik, hambatan dalam penerapan. Objek kajian berikutnya itu adalah efektivitas hukum. Nah, di sini kita itu bisa menilai apakah hukum itu benar-benar berjalan sesuai dengan tujuannya atau tidak. Nah, kadang juga hukum yang bagus itu di atas kertas, tapi dalam praktiknya itu tidak efektif. Nah, sosiologi hukum ini mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Objek kajian yang ketiga, yaitu adalah lembaga penegak hukum. Di sini ada polisi, jaksa, hakim, peran dalam masyarakat, integritas, dan kepercayaan publik. Nah, lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, ini tuh sosiologi hukum itu mengkaji bagaimana peran mereka dalam masyarakat. Apakah mereka menjalankan tugasnya dengan baik, dan bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Objek kajian keempat, kesadaran hukum. Pengetahuan masyarakat tentang hukum. Lalu, objek kajian yang keempat, kesadaran hukum.
pengetahuan masyarakat tentang hukum, sikap terhadap hukum, tingkat kepatuhan. Nah, objek kajian berikutnya ini adalah kesadaran hukum masyarakat. Ini itu berkaitan dengan seberapa jauh masyarakat ini mengetahui, memahami, dan menghargai hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum, biasanya tingkat kepatuhannya juga akan semakin tinggi. Objek kajian yang kelima, hubungan hukum dan perubahan sosial. Hukum itu mempengaruhi masyarakat. Masyarakat itu mempengaruhi hukum, lalu perubahan sosial. Nah, objek kajian lainnya itu adalah hubungan antara hukum dan perubahan sosial. Hukum ini bisa mempengaruhi masyarakat, misalnya dengan menciptakan ketertiban, tetapi sebaliknya, perubahan dalam masyarakat juga bisa mempengaruhi hukum. Jadi, hubungan keduanya itu saling timbal balik. Lalu di sini ada contoh kasus. Pelanggaran lalu lintas, banyak aturan tapi masih dilanggar, faktor kesadaran dan penegakan hukum. Nah, contohnya bisa kita lihat dari pelanggaran lalu lintas. Aturannya sudah jelas, tetapi masih banyak yang melanggar. Nah, hal ini tuh bisa disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum atau kurang tegasnya penegakan hukum. Ini menjadi objek kajian dalam sosiologi hukum. Selanjutnya, kesimpulan. Objek kajian itu meliputi perilaku, efektivitas, lembaga, kesadaran, dan perubahan sosial. Lalu, sosiologi hukum itu melihat hukum secara nyata, penting untuk evaluasi hukum. Sebagai kesimpulan, objek kajian utama sosiologi hukum ini meliputi perilaku masyarakat, efektivitas hukum, lembaga penegak hukum, kesadaran hukum, serta hubungan hukum dengan perubahan sosial. Dengan memahami hal ini, kita bisa melihat hukum tidak hanya sebagai aturan, tetapi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, lalu pertanyaannya, jika hukum sudah dibuat dengan baik dan lengkap, mengapa dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi hukum tersebut? Jawabannya, karena hal ini itu menunjukkan bahwa keberadaan hukum saja tidak cukup untuk menjamin kepatuhan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, kepatuhan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Faktornya itu banyak macam-macamnya, faktor hukum, budaya, kondisi ekonomi, serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Nah, selain itu juga, efektivitas hukum juga sangat bergantung pada bagaimana hukum tersebut ditegakkan. Jika penegak hukum lemah atau tidak konsisten, maka masyarakat itu cenderung tidak patuh. Dengan demikian, sosiologi hukum ini menekankan bahwa hukum itu harus didukung oleh kondisi sosial yang memadai, bukan hanya sekedar aturan tertulis agar dapat berjalan secara efektif di masyarakat. Nah, jadi masalahnya itu bisa kita simpulkan kalau masalahnya itu bukan cuma di hukumnya aja, tetapi juga di masyarakat dan penegak hukumnya. Ini ada prinsip yang menurut saya sangat menunjang pemaparan materi saya tadi, yaitu law in book sama law in action. Hukum di atas kertas belum tentu sama dengan hukum yang berlaku nyata. Hukum itu harus adaptif, sesuai dengan perubahan masyarakat. Kepentingan masyarakat harus dilindungi, bukan hanya kepentingan individu ataupun negara. Lalu, belajar hukum bukan hanya soal menghafal undang-undang, tetapi memahami fungsi sosial dari hukum tersebut. Juga, hukum itu bukan sekedar pasal yang dihafal, tetapi cermin dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam sosiologi hukum, kita belajar bahwa hukum itu harus hidup, merasakan ketimpangan, memahami realitas sosial, dan hadir sebagai solusi bukan sekedar aturan. Karena hukum yang tidak berpijak pada masyarakat, pada akhirnya hanya akan menjadi teks tanpa makna. Hukum itu hidup di masyarakat, bukan di buku. Kalau tidak menyentuh realitas sosial, ia kehilangan maknanya. Oke, dari penjelasan saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa sosiologi hukum ini tuh penting karena membantu kita memahami realita hukum di masyarakat. Kita juga jadi tahu apakah hukum itu efektif atau tidak.
Selain itu, kajian ini juga bisa menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan hukum agar lebih sesuai dengan kondisi kita di masyarakat. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya paparkan. Saya mohon maaf bila tadi ada penyampaian yang tidak bisa diterima atau ada penjelasan yang salah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.